Emang ini 2 orang kita hitungannya? Oh ya, 1, 2, 3. Halo. Ini kan fitness mulu nih orang nih tapi gendut gitu. Gue bales sekali itu yang masih gue pin tuh kayaknya tuh. Yang kayak biarin gendut tapi cantik gitu. Tapi itu sebenarnya video cewek. Gue bilang beda gendut cantik. Habis itu kan ada jedak-jeduknya. Baru gue gerakin tak kan. Cewek apalagi kalau dunia dancer gitu. Apalagi teman-teman gue yang sama dancer profesional gitu. Gila. Itu mah bodinya bini gue mah. Bini gue mah lihat aja sekarang, apalagi anaknya udah 2 begini makin. Kenapa gua kenapa? Oh. Kenapa? Kamu dari kapan di sini sayang? Dari kapan kamu di sini sayang? Sakit sayang. Malu. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Halo guys, balik lagi bareng gua Norman Dan gue Victor. ya, di Join Aja Bro. Kali ini bareng 2 orang, silahkan perkenalan dulu. Emang ini 2 orang kita hitungannya? Oh ya, 1, 2, 3. Halo. Oke, coba perkenalkan nih bintang tamu kita. Hai semuanya, nama panggungnya Deddy G, tapi nama aslinya Dimas. Dan ini istri aku yang pertama. Oh, bakal Ya, kedua. iya, pulang dari sini kan dikasih honor langsung. Berani loh. Iya. Ya, ini siapa, kenalin diri kamu? Magabe, nama aslinya Tami. Salam kenal semuanya. udah Gitu. pada kenal sih sebenarnya. Emang gitu, emang kita terkenal banget apa? Kan Famous kali. Nggak boleh sok terkenal tuh nggak iya, boleh. Ya. Tapi dia orangnya ada loh. Gue pikir kan karena gua yang perform Jangan dari diceritain. Nah, boleh dong, silakan. karena gua pikir kan gua yang mentalnya tuh agak star syndrome lah namanya berternak, tapi mungkin gua udah kinda get used to it lah. Tapi dia kadang kalau misalnya ini kayak kemarin kita datang ART kan dari Kupang gitu, habis itu pertama kali dia nanya, kita kerjaannya bikin konten, kamu pasti pernah lihat kan konten kita? Katanya. Masa nggak pernah lihat? Punya TikTok kan? Iya. Serius? Membantu gua kayak Karena Gua nggak shock sih. bukan, itu tuh ada backgroundnya. Karena teman-teman gua tuh ada beberapa teman gua orang Kupang dan mereka tuh sekeluarga tuh nontonin kita gitu. Dan temen gua tuh kayak bangga gitu. Ini tuh temen gua, tapi keluarganya nggak ada yang percaya. Jadi kayak sebenarnya gue casual aja. Kenapa jadi kesannya kayak gue sombong ya? ya iyalah, masa kalau punya TikTok masa nggak pernah lihat gitu kayak pede banget. Ternyata dia cuma nonton Blackpink doang di FYP-nya, dia nggak ada yang lain. Oh ya udah ya. Gila, gua kan baru ketemu lo hari ini ya. Dari tadi gua pikir image-nya begini, kayaknya yang di IG tuh cuman persona doang. Iya. Ternyata cerita begini agak runtuh. Ya kalem gue tadi ini ya. Sia-sia gue kalem dari Oke. tadi. Jadi hari ini Join Aja Bro kedatangan Ma Bapak Gabe. Hari ini kita agak keluar topik. Biasanya kita bawa atlet, Iya, bawa fitness-fitnessan. fitness-fitnessan. Kita Bosen agak kah? bosen karena nggak ada duitnya di sana. Jadi kita mau coba peruntungan barangkali di sini. Oke. Nah, cuman sebelumnya gini, sebelum sekarang kan gue liat konten lu banyak kan tentang mostly rumah tangga. Iya. Tapi kan gue sebenarnya udah kenal lu duluan dari sebelum itulah. Ya kan? Dan bahkan gue taunya lu itu semi powerlifter. Iya. Sebenarnya konsep awal konten lu itu arahnya kemana sih bro? Meledaknya di mana deh kalau nggak? Meledaknya di mana? Meledaknya ya di skit suami istri. Skit suami istri. Jadi benar-benar kita bikin tuh out of, emang kita kan orangnya kayak aduh ada jadwal kosong nih ngapain gitu biar kita bisa ya kayak Pas have fun lah pandemi. pas pandemi gitu. Ini waktu kosong mau diapain ya? Emang seneng-seneng aja karena mulai suka ngeliatin konten-konten suami istri gitu. Ya udah kita bikin bener-bener duplicate konten orang. Jadi kayak Duplicate iya bener-bener duplicate pertama Remake kalinya. lah ya. Remake lah. dari konten creator luar Konten atau lokal kreator juga? dalam negeri Lokal. juga. Jadi- Oh, dalam negeri. Cerita yang pertama itu sebetulnya udah di remake banyak Iya. banget konten kreator lokal. Iya kayak tren. Jadi kita nggak ada niatan buat terkenal, nggak ada niatan viral gitu. Oke. Kita bikin aja. Waktu itu yang kita tonton itu likes-nya tuh kayak 32.000 gitu. Kita bikin sama persis ketiplek. Tapi habis itu dalam 3 hari kayak 78.000. Habis itu growing gitu kan. Nah ternyata kita pelajari polanya. Oh kenapa kita tuh bisa stand out? Karena orang-orang tuh ya laki bini biasa gitu fisiknya. Kalau ini kan lakinya gede.
bininya kayak bininya lebih kecil tapi bininya tuh mukanya bisa yang judes banget gitu, mukanya bisa kayak ngelihat aja tuh kayak mau tatapan membunuh gitu kan. Ya lihat aja nih coba. iya. Gimana? Mata genit, mata genit. Ekspresif. Nah, jadinya itu yang bikin jadi laku gitu. Oh, ternyata ya udah loh kita gelutin gitu. Nah, pas kita gelutin mungkin kan pernah lihat juga konten gue ada yang dance dan fitness. Gue memutuskan untuk bikin akun backup karena sering kena take down. Kita Kenapa takut kena take akunnya down? hilang. Dulu Macem-macem. kan platform itu kan dia nggak settle ya peraturannya. Jadi dia sering kalau melanggar langsung kena ban gitu, atau Iya. langsung seminggu akunnya freeze. Nah, sedangkan kita di situ udah mulai nerima endorsan. Dan pernah waktu itu kita udah jalan nih, udah mau jalan ke lokasi syuting. Terus di tengah jalan kita dapat notif akun lu di freeze seminggu. Sedangkan yang harus dipromosiin itu 2 hari. tipe promo yang cuma 2 hari 3 hari loh. Jadi kayak lah ini mah nggak bisa kita kerjain Iya. gitu. Jadi dan waktu itu beberapa kreator tuh suka kehilangan akun dengan Iya. gampangnya gitu. Gua Jadi juga gue ada pikir bilang. yaudah deh coba bikin akun lain yang buat backup gitu. Jadi kita Iya. at least punya option ke orang gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan kita udah mulai bisa baca peraturannya, udah mulai stabil akunnya, platformnya juga udah mulai stabil. Dia mulai iseng-iseng bikin konten-konten sendiri. Iya, cuman bikin pertamanya tuh akun apa? Video-video yang ke take down di sini, kita pindahin ke sini. Tadinya begitu, as simple as that. Bentar, gue mau nanya ya sebelumnya. Berarti kalian waktu bikin konten, waktu zaman TikTok awal-awal itu kalian nggak punya RM? RM itu apa? Relationship manager. Enggak. Nggak di-invite ke dalam grup? Belum lah. Enggak, kita semuanya belum sendiri. Belum naik mungkin. Sampai Enggak, sekarang kita sampai sendiri. sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Soalnya kita ada Hebat. beberapa influencer yang mereka tuh ada direct kayak konsultannya lah. Iya, Bisa iya, langsung Yang iya. orang Iya. orang TikToknya lah. Iya, jadi kita iya, kita iya. pernah cari tahu kenapa ya kok kita kayak anak hilang gitu. Karena ternyata kita pernah di-approach sama beberapa orang dari sana, tapi mungkin mereka tuh sekarang udah nggak kerja lagi di sana dan lupa nitipin kita ke orang lain. Ah, iya. Nah, Oh, akhirnya kita kayak iya. bebek hanyut gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila, Tapi udah se-famous ini loh. Sampai orang Enggak, Kupang kita aja nggak tahu terkenal. loh. Nggak tahu. Sorry. Lanjut. Terus tadi Iya. tadi kepotong. Terus kan Iya, lo banyak abis itu- bikin konten lo pindahin. Pindahin ke sini. Abis itu kayak pas kita udah di sini tuh, iya nih udah lama nih, udah kayak 3 bulan 4 bulan lah nggak ada kontennya ke take down. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin konten yang bapak-bapak banget, yang kayak kalau dimarahin istri, tapi yang gue solo mainnya. Gue main solo, laku. Tiba-tiba ada satu hari tuh orang tuh kayak memutuskan untuk komen, ini kan fitness mulu nih orang nih tapi gendut gitu. Gue bales sekali, itu yang masih gue pin tuh kayaknya tuh. Yang kayak biarin gendut tapi cantik gitu. Tapi itu sebenarnya video cewek. Gue bilang, beda gitu cantik, habis itu kan ada jedak-jeduknya, baru gue gerakin tak gitu kan. Itu yang pertama kali. Itu malam tahun baru. Gue lihat asli agak shock bro. Tinggi banget ya? Iya. Masa nggak bisa sih? Nggak bisa gua. Nggak bisa. Coba lagi. Ya begini. Iya, kalau misalnya tinggi banget bisa buat naro. Sebenarnya. Boleh senderan nggak di sana? Loh, kok jadi jauh? Iya, ada adcos nih. Nggak sekenceng itu loh. Iya, nggak bisa. Iya, Ada emang triknya nggak sih bro? Gua juga Gue nggak kayak ada pengen sih. belajar. Kayak gue sebenarnya dari SMA, dari pertama kali bisa bench 100 kilo, itu udah bisa gerak gitu. Cuman ya mungkin karena gue ngedance, jadi bisa ngikutin lagu gitu. Oh jadi dada ini jadi kenal beat karena sering dikasih Iya. dengan lagu. Ini anak apa dada? Itu gara-gara itu gue posting itu malam tahun baru ya. Itu bener-bener kita lagi bakar-bakar, cetak. Oh itulah rasanya viral. Gitu. Nyobain. Iya penasaran. Udah lu kalau belum bisa head spin jangan ngomong deh. Iya. Bisa spin itu. Bisa dipakai chest spin. Bisa ditinggal di rumah kalau nggak pengen berat. Iya gara-gara itu gue posting tang itu yang bener-bener sampai sekarang tuh kayak 2 jutaan ya. 2 jutaan dan disitulah pertama kalinya orang suka gitu. Padahal karena gue ngerasa everybody in the gym yang udah latihan dada tebel pasti bisa gerakin. Tapi ternyata buat orang tuh bisa ngikutin lagu. Oh iya itu again itu poin yang bikin gue stand out. Ya udah bikin lagi lah. Laku lagi, bikin lagi lah, laku lagi. Gue Gitu. pikir viralnya dari sana bukan. Sebenarnya dari bukan konten masalah lagunya sih. Tinggi banget masalahnya. Ya, jadi nggak semua orang Iya, bisa iya, tinggi iya, iya. banget. Kalau ngikutin lagu kayaknya banyak yang bisa sih. Cuman kalau
tingginya segitu kayaknya Iya, susah mungkin kan deh. orang kan ya berotot aja, tinggal ototnya doang. Tapi kan kalau gua ngelakuin emang lemaknya kan banyak, jadi kelihatan lebih juicy gitu. Pas Juicy. lagi- Gua suka ya bahasanya. Habis itu kan gue juga spine-nya gue naikin begini. Itu spine dia bisa karena iya. dancer ya. Jadi Kayak nggak ayam begini jago ya, doang. kayak ayam jago. Iya, Iya, kayak iya. ayam apa tuh namanya? Yang hitam itu? Iya. Cemani. Ayam yang Ya cemani ya. Yang begini ya. Kayak gitu. Udah itu laku ya udah kita coba juggle masing-masing dan dia juga ada bikin akunnya sendiri. Iya. Tentang nasihatin perempuan lah gimana berumah tangga gitu. Intinya kita buka sebanyak mungkin akun ya biar Mm-mm. masuk sebanyak mungkin brand jadi uangnya sebanyak mungkin gitu Mantap. Pak. Jadi cicilan rumah tetap cepat lunas. Tapi berarti kalian awal bikin konten hanya untuk lucu-lucuan. Iya, Bener-bener untuk for seru-seruan fun, aja. for fun. Lu nggak sadar potensi dada lu sebesar itu. Apa? Iya, itu dia. Dan kita to be honest ya, nggak pernah ada ngelihat teman kita at least nggak ada temen tuh yang bener-bener satu hari dia mutusin gue pengen jadi konten kreator karena gue pengen punya duit gitu. Nggak ada yang kayak begitu yang jauh jalannya. Semua teman-teman kita yang kita kenal besar sekarang gitu lakuin ini for fun. Ya kayak siapa Iben apa itu semua for fun awalnya, tapi lama-lama Ada iya ya, duitnya ya, gitu. orang tuh nge-like ya kayak gini, ada potensi duitnya ya akhirnya diseriusin. Tapi lo tertekan nggak yang tadinya fun sekarang jadi job? To be honest enggak, karena ini apa ya? Passion. Inilah yang sesuatu yang nggak pernah gue tuh my whole life tuh Ketawa dia. passion saya dimarahin dia di konten. Jujur ya, awal nyuruh dia ngonten itu susah banget. Susah. Jadi kan waktu itu TikTok itu kan platform joget-joget kan, dan dia bisa anak-anak. dance gitu. Gue tau dia bisa dance. Gue bilang, ya lu ngedance kayak kan ada jeda waktu ngajar tuh gitu antara jam pelajaran satu dan yang berikutnya Tahun ada 2018 jeda ya. lama. Ya lu ngapain kayak gitu biar lu nggak bosen daripada gue liatin lu main Candy Crush mulu gitu kan. Terus habis itu dia bilang nggak mau gue nggak mau gitu. Ya jadi nyuruh dia ngonten tuh setahun. Iya. Setahun sampai akhirnya dia mau ya udah yuk coba kita bikin seru-seruan gitu. Iya dia 2019 ngasih lihat itu, gue ngeliatin kan akhirnya gue download. Ini mah kenapa videonya pada laku-laku? Cewek-cewek cantik langsing, Joget open lucu-lucu. skin, ya dia udah simpel-simpel gini aja orang seneng ya, orang nge-like lah. Ya kalau gue begitu-begitu orang geli kan gue bilang gitu. Enggak lo, lu kan lu punya juicy bro. Ya, tapi kan tadinya nggak ngelihat itu ada potensinya kan. Toge brutal. Kusut. Tapi kan sekarang udah jadi full time. Iya sekarang dia full time content creator. Gue boleh tau nggak dari lu iseng-iseng berarti 2019, 2021 21 yang baru mulai awal mulai Juli. sampai lu full time tuh berapa lama ya? Setahun akhirnya. Setahun. Memutuskannya setahun. Iya. Karena kan waktu itu kita jalanin, itu kan masih gua kan guru ya di sekolah internasional, tapi waktu itu kan lagi online. Bener-bener online yang ngajar di rumah ya. Ngajar di rumah, ada waktu gua ngonten, ada waktu udah mulai ada endorsan, ngerjain endorsan juga di situ. Habis itu dijalanin 2022 pas diumumin bakal tatap muka full. Kan waktu itu udah mulai trial tuh, udah mulai hybrid sekolah sampai jam 12 kayak gitu-gitu. Wah, itu masih bisa lah kekejar kontennya karena porsi di hidup gue yang nggak boleh hilang itu adalah ngajar, kerja full time sama nge-gym. Nge-gym itu pasti 2 jam including travel time-nya. Jadinya pas gue pikir kan mau tatap muka berarti gue jam 5 udah jaga anak renang gitu kan, abis itu ngajar full sampai jam 4, abis itu di sini ada kadang masih ada coaching basket, ekskul, ini nge-gym, mau kapan lagi gue gitu kan, mau kapan lagi ngontennya, sedangkan endorsan waktu itu udah setara penghasilan aku lah ya sebulan ya. Jadi kayak gimana ya, tapi kan baru punya cicilan rumah, misalnya nih 100% ini 100%, kalau ini di take away kan ini yang pasti loh kita take away. Iya makanya. Ini yang gombang ambing gitu. Betul, Tapi ya kita kira ya istilahnya itulah mungkin langkah kita sebagai entrepreneur ya sih. Karena kita our whole life tuh nggak pernah ngelihat diri kita tuh entrepreneur gitu. Tapi Nggak pernah ambil resiko. iya nggak pernah ambil resiko orangnya. Padahal kan itu yang entrepreneur kan nomor 1 itu kan. Akhirnya disitulah kita memutuskan, iyalah kita mau lihat potensinya. Karena kalau gue mah orangnya suka keamanan banget kan, Libra soalnya. So ngerti zodiak. So ngerti zodiak. Gue sebagai Pisces relate banget sih. Iya. Nah, karena gue suka kan stability, security, tapi pengen juga sebenarnya ngeliat potensi, cuman kan takut ya punya anak, Iya, sekolah, itu bener punya sih. cicilan rumah. Tapi dia yang bilang,
istilahnya tuh apa ya? Istilahnya tuh ini perkataan yang menjadi semangat buat gue juga, yang menjadi iman buat gue. Tapi dia bilang, ya udahlah, akhirnya kita pas udah berdua berhari-hari udah nangis berdua gitu. Akhirnya bilang, ya udahlah, fuck it lah kata dia. Kalaupun misalnya semuanya ini rumah ini diambil lagi sama bank, apa kita balik lagi kontrakan sama Tuhan. Ah, gue pernah miskin, gue nggak apa-apa miskin lagi kata dia gitu. Serius? Iya. Ini real? Iya. Lu Itu ngomong gitu? pure. Iya. Dia yang ngomong jadi, gitu. jadi waktu itu dia udah ngasih surat pengunduran diri. Itu kan ada jeda 3 bulan sampai akhir tahun ajaran Iya, berakhir. kan harus 60 hari. Dia nggak bisa tidur, jadi habis ngasih pengunduran diri dia malah nggak bisa tidur. Gue kayak gini, ribet amat sih hidup lu takutin apa? Kan gue udah approve lu mengundurkan diri. Terus kenapa lu pusing? Iya tapi nanti kasih makannya gimana kalau rumah diambil gini? Lah rumah kalau nggak bisa dicicil kan diambil bank. Ya udah kan, ya kita tinggal sewa rumah yang lebih murah. Kalau misalnya jadi konten kreator yang nggak berhasil, tinggal balik ngajar lagi. Kan ijazahnya masih ada, ijazah sertifikat ngajar gurunya. Apa repotnya gue bilang. Tapi memang benar sih, cowok itu kalau ngomongin finansial lebih complicated ya. Iya. Otak kita tuh Kita kan iya, lebih gua udah puter-puter gitu. Kadang-kadang beda ya. Iya, Ya gue sebagai Gemini. again. kita lanjut ya. Ya maksud gue gini, kalau kita udah mungkin gue orangnya lebih kayak gitu ya. Kalau kita udah memutuskan sesuatu, ya udah kita ambil itu aja. Jangan lagi udah mutusin A lo masih mikirin B, C, D, itu pusing Ya, gitu. tapi itu support system yang oke banget sih. Iya. Ya Itulah. itulah. Gua sebagai cowok gua tahu lu digituin dulu Menurut gua, aman banget. Gue kayak udah udah apply surat resign gini-gini, tapi itu masih kayak apa Takut ya? ya, takut. Iya, apa gue tanya lagi, apa gue apply sekolah lain lagi? Lompat Karena comfort punya zone, rasa tanggung comfort jawab zone-nya. juga. Iya, Ya, gitu. Gue pun gitu, kalau gue sebagai Taurus jadi kayak banteng galau. Banteng galau. Nah pas dia bilang kayak gitu, menurut gue, oh oke, ini suara finalnya dari Tuhan. Ya udah, selesai Juli ya, Juli 2022, gitu. Tahu-tahu kita bener-bener entering the full time content creator ini. Kira. Bener-bener smooth banget dibikin Tuhan, karena bener-bener hari terakhir gua kerja langsung sorenya Ada panggilan syuting Maca Lontong, langsung besoknya ada syuting lagi, langsung acara reguler gitu, langsung Evolin long term ya, Nggak apa-apa, Iya, iya. kita nggak ada Iya, iya, nggak apa-apa, iya. santai-santai. iya langsung Kita ada nggak- kontrak long term, istilahnya langsung ada beberapa brand gitu. Gue bilang secure ya, at least 3 bulan 6 bulan ke depan kita. Napas gitu. ah. Iya, napas Jadi lah, kita tuh cicilan tiap bulan tuh target kita cuma yang penting bisa kebayar cicilan dulu. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Udah masuk nih brand satu. Bisa nih kebayar cicilan. Udah Iya. tenang. Jadi nggak ada yang gimana Iya, ngoyo-ngoyo iya, gimana iya, gitu iya. loh. Kayak gitu. Berarti lu kan sebelumnya guru. Nami sebelumnya guru juga. Gue guru penjas, dia guru TK. Kita ini aja ya, kita coba kulik lebih dalam. Oke. Jadi coba dong ceritain, lu tuh sebenarnya dari awal backgroundnya Iya, gimana sih? maksud gua Gimana? apakah sorry ya bukannya Oh. apa? Jangan-jangan apakah gua nggak tahu ada support system safety net Ya. lah dari orang tua atau apa nggak sih? Atau lu aslinya memang Tahu aja rendah sekali barusan. gua nggak tahu ya, maksudnya kalian Nah, ini karena itu keputusan yang sangat Iya. gede loh dan nggak Benar. gampang apalagi kalau punya anak. dan kalian ini sebenarnya tadinya ditinggal di Jakarta atau memang setelah ngejob tuh di Jakarta atau Background gimana sih? lah. Backgroundnya Oke. lah ya. Backgroundnya ya. Kalau tadi ngomongin safety net, kenapa dia ketawa? Karena we are the safety net. Gitu. Agak rapuh ya Iya, netnya. agak rapuh. Makanya Bukan agak, sangat rapuh. jadi sejak kita nikah itu kita tinggal dekat orang tua kan, dan orang tua ya usahanya gitulah, naik turun tapi banyakan turunnya gitu. Dan dia ini anggota yatim piatu ya. iya, Gitu. aku yatim piatu dari Jadi kecil. emang nggak ada siapa-siapa. Iya, nggak ada dari safety backingan. net lah. Terus aku generasi sandwich lah ibaratnya gitu ya. Oh. Jadi ya emang bener-bener, jadi waktu aku mungkin ngomong kayak gitu yang ya udahlah fuck it lah gitu, ayolah gitu, itu emang karena udah biasa miskin ya Pak, jadi kayak How low can we go? Iya, benar. gitu loh. Ketika udah di bawah, Iya. mau bawah mah gimana Iya, lagi, ringan orang aja, ya. udah di Padahal tanah ya. Padahal lu nggak tahu masih ada neraka jahanam bro. Lu nggak sadar bro. Lu nggak sadar. Untung aja nggak masuk gitu. Bener-bener nothing tulus gitu Iya. loh, jadi ya udah gitu. Jadi bener waktu, jadi kita mulai belajar satu visi misi itu dari mulai persiapan nikah. Jadi kayak misalnya itu dia mau nikahin gue juga dia melalui fase nggak bisa tidur. Jadi bokap gue nanya, kan udah pacaran kita 6 tahun ya.
jadi kapan nikahnya gitu kan. Nah dia nggak bisa tidur. Gue bilang, lu kenapa nggak bisa tidur? Lu takut nikahin gua? Ya gimana kan orang tua lu maunya adat, buat nikah adat itu butuh uang minimal waktu itu 150 juta. Gue dari mana duit segitu gini. Ya udah kita putus aja, gue bilang gitu. Nggak, karena balik lagi, ngapain lu sama gua tapi lu pusing gitu kan. Kalau gua gitu. Oke. Gue pengennya lu Nice, sama gua nice. happy gitu. Ngapain lu jadi pusing? Untung sih dia masih hidup. Iya, dia bener-bener uring-uringan. Bagus, Akhirnya kita bagus. ngobrol waktu itu kan kita LDRan ya, tapi abis itu ketemu ngobrol sampai jam 2 pagi. Udah nangis-nangisan, udah pokoknya udah siap putus aja gitu. Terus abis itu dia malah bilang nggak apa-apa, lanjut. Tapi ya dari situ akhirnya dari yang dance lu bilang tidak menghasilkan tadi. Sebentar, Tam, ini sih dulu kalian LDR berarti lu di mana dia? Gue di di mana? Palembang. Palembang. Dia Gua di Karawaci, Tangerang ya. Oh lu memang dari awal di Jakarta. Iya. Kok bisa kenal jauh amat? Kampus. Satu kampus. Kita di UPH bareng. Wih, nggak ada Iya. duit anak PH. Ini pasukan subsidi ya Pak. Jadi kita bayarnya dengan Ini kayak dengan orang nih, saya mulai dari nol, nolnya naik Enggak. Pajero. Bukan. UPH uang Dengar papa dulu. hebat. Dengar dulu. Jadi gini, Oke. UPH itu mungkin ini buat penonton juga ya yang mungkin mau ambil jalur kita ya. UPH itu punya program-program student loan gitu iya. untuk Scholarship lah bilangnya. untuk fakultas tertentu. Nah, fakultas keguruan itu full scholarship. AKA student loan tadi. Kenapa gue bilang student loan? Karena ada program lu harus ikatan dinas beberapa tahun untuk ibaratnya bayar itu gitu. Tapi kita literally bawa badan doang ke situ. Iya. Jadi mau Baju. lu bawa baju ya. Mau lu sekere apa ibaratnya gitu ya. Tapi lu lolos tesnya dia, ya udah lu bisa gitu. Jadi kita ketemunya di situ. Jadi kita 4 tahun itu ya kemarin tadi bilang ada duitnya kan. Makan, dorm, buku, biaya kuliah semuanya full cover gitu. Jadi kita tinggal lulus karena kan dia punya sekolah banyak kan dan pasti ditempatkan jadi guru-gurunya itu. Itulah that's how we pay back. Iya. Gitu Gue istilahnya. asal Bekasi aslinya, tapi Iya. gue ditaruhnya di sekolah di Palembang. Nah dia ditaruhnya di sekolah di Karawaci, SPH, gitu. Disitulah kita LDRan. Kontrak gitu ya. Iya. Iya. 6 tahun. 5 tahun. Oh 5 5 kontrak. tahun. Jadi kita LDR 5 tahun, habis itu pas udah selesai kita janji buat nikah, kita tinggal di Bekasi. Itu yang dekat orang tua itu, dekat orang tua dia. Ya udah sejak saat itu ya kita in a way karena dia yang kerja pertama, punya uang dan I can say gue tuh sebagai guru penjas ya. Maksudnya penjas kan kalau di sekolah tuh elah, apalagi di sekolah negeri gitu loh. Guru penjas tuh memang nggak kelihatan kayak gimana gitu kan. Kenapa penjas? Penjas gue dulu. Karena sebenarnya Karena gua- badannya. Iya. Itu memang kayak hidup gue tuh kayak diarahin Tuhan aja sih. Sebenarnya gue gak pernah tahu mimpi gue, cita-cita gue apa kan. Cuman dari dulu tuh gue selalu tahu I'm good at teaching movement. Jadi kalau gue ngajarin konsep tuh, kayak ngajarin bahasa Inggris, ngajarin matematika, kan gue kuliahnya PGSD sebenarnya. Tapi gue ngajar di kelas tuh anak-anak tuh kayak apa sih Pak, masih nggak ngerti gitu. Tapi di otak gue masa kayak gini doang nggak ngerti gitu. Jadi nggak ketemu, frekuensinya nggak ketemu. Tapi begitu gue ngajar penjas, kena. Tapi kan dulu gue mikir, guru PGSD mana mungkin ngajar penjas gitu kan nggak linear. Tapi ternyata di sekolah internasional ini bisa dicari jalannya. Karena yang penting tuh Pengalaman dia juga ada kan. kepala sekolahnya ngelihat ada potensi nih, guru ini ngajarnya ini gitu. Dan karena gue udah ngajar dance lama gitu, ngajar fitness juga, bisa lah kata dia. Akhirnya gue ngajar di SPH dulu. Dulu dance-nya lu belajar dari mana? Otodidak juga. Otodidak sendiri. Iya. Jadi berapa banyak anak UPH yang sudah bisa goyang dada? Apa? Nggak semuanya kita ajarin dong gitu. Tapi ya sejak saat itu, tadi ngomongin apa sih? Oh ya, 5 tahun ngajar di Bekasi, ya kita tinggal dekat orang tuanya dia dan yang pertama kali kerja ya udah dari situlah karena tadi kan nyambung soal ini kan backingannya. Ya udah di situ gue pede lah, gue tuh kalau guru penjas gue mungkin kan guru di sekolah internasional ya. Mungkin kalau guru lokal gue kayaknya gaji paling tinggi di Indonesia, gue yakin. Saat Gitu. Saat itu gitu untuk seorang S1 dalam negeri gitu. Ya udah, ya karena kita ngerasa penghasilan kita oke, ya udah kita jalanin aja. Gitu, jalanin, hidup jalan gimana semestinya. Dan baru pas di ambang itu pas pandemi kan tuh. Dulu gue kenapa pede karena weekend tuh coachingan dance sama fitness penuh.
Jadi gue Sabtu. Oh, lo ada side lo hustle ada ya? Iya. Dari dulu dia selalu ada Side side hustle. Dulu gue koreografer buat perusahaan-perusahaan kalau mau perform atau mau lomba antar BRI misalnya gitu. Itu dulu Sengit handle juga tuh begituan. Iya. Buset, sengit sampai ada itu Sampai kalau sewa cover coach, gitu. sewa Gila. coach. Boleh juga ya ini buat ngelatih Nah. kalian All biar- out juga ya. buat bikin ini ya. Apa sih? Apa? Perayaan ulang tahun ya, perayaan ulang tahun. Makanya kalau tadi dibilang duitnya kecil, iya kalau bawa anak lomba, koreografer ngejuri itu kecil, gope berapa. Tapi yang that's where the real money at. Kalau sebagai dancer ya, sebagai koreografer, kalau lu bisa ngajar, bisa nyari kostum di mana, prop di mana. Nah, itu tuh bisa lumayan gede gitu. Bisa 20% lah dari whole deal-nya. Gitu. Makanya dulu pede. Nah, baru pas udah masuk Covid. iya, Covid, hilang semuanya. Dia juga nggak ngajar lagi karena gue pensiunkan dia dulu karena gue pede gitu. Sekarang tinggal satu. Nah, ternyata ya udah diarahin Tuhan lagi ke sini. Nih, ada ternyata ladang penghasilannya di sini. Gitu. Iya cukup cepet sih. Tapi setahun. kalau Iya. bicara kayak tadi ya, sebenarnya kan berarti lu udah ada maksudnya udah ada penghasilan yang sekiranya nggak pusing banget lah Iya, buat iya. merit dong. Kok sampai nggak bisa tidur? Oh, buat enggak, merit mah waktu enggak. kan kita Belum, ikatan dinas itu. Itu setelah. Oh, Ikatan dinas itu gajinya belum. kan nggak full, Oh, Pak. Oke. Kan ada kan bayar ini cicilan Oke. apa loan Iya, dan iya, loan. iya, iya. Iya. Terus gimana dong penyelesaiannya? Kok bisa sampai merit akhirnya? Rampok. Iya. Nah, ini bagian yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Side hustle ngajar-ngajar Side hustle. dia. Baru pas Bentar dia gue ke toilet dulu ya. Oh iya siap. baru pas tadi apa istilahnya pas diancang-ancang kapan mau nikah gitu. Nah itu sih jadinya ya gara-gara disuruh nikah kan 2 tahun itu langsung 2 tahun menuju 2017 itu baru gue gila-gilaan tuh. Bentar. Ini kan bini lu lagi nggak ada. Jangan direkam yang ini ya. Gue cuma mau nanya. Lu kan ngajar ini kan, ngajar apa? Dance kan. Mayoritas kan cewek. Lu nggak tergoda apa gimana? Oh ya, ada lah namanya laki-laki kan kalau ngelihat cewek apalagi kalau dunia dancer gitu. Apalagi teman-teman gue yang sama dancer profesional gitu, gila. Itu mah bodinya bini gue mah. Bini gue mah lihat aja sekarang apalagi anaknya udah 2 begini makin. Kenapa bentar. gua kenapa? Oh. Kenapa? Kamu dari kapan di sini sayang? Dari kapan kamu di sini sayang? Sakit sayang. Malu. Duduk. Enggak, tadi ngomongin. Iya. Katanya kamu ada program buat Kenapa mau emang kalau anaknya udah 2 kenapa? Kenapa kalau anaknya udah 2? Ya aku makin sayang jadinya. Yang ngobok-ngobok siapa? Hah? Siapa yang ngobok-ngobok biar Emang pakai anaknya dua? diobok? Udah Langsung disembur. Dikat ya, Di- dikat ya, ini dikat. jangan ribut. Aduh. Aneh sih. Oke, kita lanjut yang tadi nanti aja ya, nanti gua chatting lanjut. Oke, siap. Yang soal Ya soal itu. Soalnya istri gua nanya juga gimana Oh, caranya tadi kan iya, katanya ada program buat fat kurus loss kan, ya, fat loss kalau ya. buat perempuan ya. Gak kuat. Nanti tak ajarin pokoknya. Oke, lanjut. Jadi kurang lebih kita udah bicara ya, maksudnya background kalian tuh seperti apa, maksudnya bisa kepindah ke Jakarta sampai kayak sekarang nih ya kan, ada ya kurang lebih ada usaha dan campur tangan Tuhan juga kan, sampai kalian bisa seperti ini. Dan sekarang ya kalau gue lihat nih, what next nih, kan kita juga nggak tahu kan rencananya apakah sosmed ini kan berkembangannya sangat cepat. Apakah kalian juga ada rencana-rencana lain ke depan, dan gue nggak tahu ya apakah sekarang penghasilan kalian tuh besar banget berarti ya? Dengan enggak lah kan Gedung gua- ini maksudnya. berarti besar banget. Saya nungguin. Kayaknya udah ini dong, Saya kuat bayarin airnya. Airnya doang ya. udah inilah berarti kan udah settle dong. Iya, puji Tuhan ada lah gitu. Tapi kalau misalnya ditanyain what's next, sekarang sih kita kayak masih apa ya? Kita tuh masih merasa transitioning aja dulu. Karena kan kita benar-benar 10 tahun. Sebelumnya kuliah juga 4 tahun gitu kan. All we do is being better at teaching gitu. Gimana caranya gue ngajar lebih bagus, bahasa Inggris gue lebih bagus, anak murid gue lebih ngerti. Itu 14 tahun kita begitu mulu gitu. Dan ini kan istilahnya baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun lah, dan 2 tahun kita baru doing it professionally. Jadi kita masih mengoptimalkan waktu kita aja dulu. Ada bisnis-bisnis yang kalian buka nggak sih sekarang? Gua Belum. nggak tahu. Belum ya? Belum. Ada rencana? Rencana ada, tapi masih gimana ya? Kita nunggu wangsit ya. Iya. Lebih tepatnya. Sorry, bukan sempat ada jual masakan itu. Oh iya, tapi itu nggak
dapur. Opung. Oh, Dapur cateringan. daging. Oh iya, itu nge-support Iya. mama. Kan balik lagi, kita kan generasi sandwich ya. Dan orang tua kita, mereka tetap senang meskipun yang mereka Ada usaha making tuh nggak besar Which gitu, is tapi nice lah. ada yang bisa mereka kerjain. Betul, Ya betul, kita setuju. kita support aja daripada di rumah kan diem aja gitu kan, kasihan juga gitu. Tapi itu bukan usaha serius lah ya. Iya, ibaratnya. iya. Tapi ya kalau ngomong-ngomong kan dari cerita kalian pada nih ya, berarti feelingnya istri lu nih Tami ini bagus loh. Buat ya maksudnya ada feeling-feeling yang ke bisnis tuh potensinya ternyata Iya, bagus. iya, Tapi iya. kayaknya bini tuh gitu gak sih? Bini gue juga gitu loh. Kadang-kadang ada feeling Wah, iya sih. terus ternyata bener sukses dan kejadian gitu. Kayaknya istri tuh gitu deh. Berarti kayaknya. harus dengarkan istri ya. Tapi mungkin yang apa gua agak relate adalah mungkin bukan soal istri bener atau enggak, tapi kita sebagai laki juga ya, kalau dikasih support segede itu Iya. sama istri, gue udah gak takut apa-apa. Iya benar. Kalau kita nggak takut ngelakuin sesuatu, sama kayak kita nge-gym, lu takut bebannya lu fail. Heeh. Tapi kalau lu berani, ya udah tinggal Iya, emang iya, otot lu udah nyampe apa belum gitu. Apalagi ini ibaratnya ya udah ayo susah bareng gue siap. Gila, gitu iya kan. makanya itu udah the best sih. Itu udah the best. Gua bisa ngomong gitu karena gue pun ngalamin hal yang sama. Victor tahu cerita gue juga dari awal kan. Iya. Dan itu sama, itu bini gue juga waktu itu pacar gue yang Oh. ngebilang ya udah lu bisa ya agak sedih sih. Lu bisa serendah apa lagi gitu kan. Iya, Kayak, iya, iya. ya iya sih gue udah mentok gitu ya udah. Iya. Itu hebat sih. sih. Itu hebat. Iya. Iya. Ya. Apa? Ya makanya sekarang pun kayak kita nunggu aja sih, nunggu Tuhan tuh ngarahinnya kemana gitu. Karena kita juga karena kita we are the safety net gitu ya. Jadi kita kayak mesti bener-bener hati-hati gitu. Kita harus kalaupun buka usaha tuh usaha yang seperti apa gitu kan, berafiliasinya dengan siapa gitu. Jadi bener-bener masih nunggu gitu. Nah, pas dapat kepastian baru mungkin kita eksekusi ya. Karena kalaupun dibilang tadi kan ditanya penghasilan udah gini, udah settle belum? Sebenarnya belum settle ya, karena ini kan dunia content creating ini mirip kayak kita ngerasain sedikit hidupnya pengusaha sebenarnya. Ada bulan-bulan di mana wah kita sampai nonstop kerja banyak banget nih income gitu kan, tapi ada bulan-bulan yang Nombok. mana nih gitu. Oh, tapi sorry. Iya. Pernah soalnya menurut gua konten kalian cukup stabil dan follower juga segala macam kan naik terus. Gua pengen tahu nyambung omongan Tami, emang pernah kalian itu ada bulan di mana setelah lu quit kerja ya yang penghasilannya di bawah? Oh, ada banget. Ada Banget. Ada, Tapi yang nggak pernah di bawah penghasilan dari guru dulu ya. Iya. Kalau sekarang. Oh. Jadi misalnya kita tuh biasanya misalnya kita dapat 1 miliar biasanya misalnya ya. Terus kita tiba-tiba dapatnya 50 juta, 100 Bisa juta begitu? misalnya Bisa gitu. begitu. Gila, Gitu. roller Jadi coaster bener-bener drop say banget gitu. Jadi itulah kita bilang kita belum jadi pengusaha tapi Tuhan udah ajarin kita buat jadi pengusaha ya, punya mental itu yang ketika lu dikasih banyak lu jangan hambur-hambur. Betul, karena bakal ada masanya lu mungkin surut gitu. Berarti konten-konten viral itu tidak menjamin masuknya endorse selalu stabil ya? Enggak dong, enggak. Karena kan brand juga punya masa kapan gue jor-joran promosi, kapan gue tahan ya kan. Kalau brand kan kayak gitu kan. Atau gue sekarang lagi pengennya carinya konten kreator yang kayak mana gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan persaingan harga juga mungkin ya Pak ya, gitu. Jadi iya, jadi nggak bisa dibilang stabil juga ya sampai sekarang. By God's grace aja lah ya. Iya. Sekarang gitu. Sorry ya. Ini masih kuat baterainya.